Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin, muslimat yang saya hormati. Pagi hari ini insyaallah kita akan mulai membaca sebuah kitab yang berjudul Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, taman orang-orang yang berakal dan hiburan orang-orang istimewa, karya Al-Hafidh Abu Hatim Muhammad ibn Hibban Al-Busti rahimahullah, yang wafat tahun 354 Hijriah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sungguhnya setiap keutamaan itu memiliki induk, dan setiap adab itu memiliki sumber. Induk segala keutamaan dan sumber dari adab adalah akal yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dasar di dalam beramal. Karena amalan orang-orang yang tidak punya akal itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang stres, gila, yang hilang akalnya, tidak dinilai. Dan akal itu juga menjadi tumpuan dalam kehidupan dunia. Dalam urusan din, dalam urusan agama, dalam urusan amal ibadah, akal dijadikan sebagai dasar. Sebab dalam urusan dunia, akal juga dijadikan sebagai pijakan untuk beraktivitas dalam kehidupan dunia. Kalau seorang nggak pakai akalnya, nggak jalan kehidupannya, dia nggak punya keterampilan, ya nggak punya pekerjaan untuk dikerjakan, jadi pelongak-pelongok akhirnya. Fa'aujabat taklifa bikamalihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan mereka yang punya akal sempurna untuk melaksanakan syariat, untuk melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala ad-dunya mudabbaratan bi ahkamihi. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dunia itu diatur dan dikelola dengan akal yang baik. Bangunan ini nggak akan jadi kokoh kalau akal itu nggak dipakai, bangunan ini. Kapal itu tidak bisa berlayar dengan baik ketika proses pembuatannya kalau akal nggak dipakai. Ini menunjukkan bahwa bangsa manusia itu bangsa yang istimewa
dengan akal yang Allah anugerahkan. Bukan bangsa yang primitif, yang kata sebagian orang asal usulnya adalah monyet, primitif. Bagaimana mungkin Nabi Nuh alaihi salam bisa buat kapal? Kapal itu nggak mudah kalau seandainya berasal dari makhluk yang primitif, dengan terjangan ganas ombak dan dengan besarnya kapal yang dipakai untuk memuat manusia dan juga binatang. Akal digunakan di situ. Dan sebelumnya bapak kita Adam alaihi salam pun telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan seluruh nama, ilmu dan pengetahuan kepada Adam alaihi salam, yang menunjukkan sekali lagi bahwa kita ini adalah manusia, bangsa yang berakal. Kalau seandainya ada makhluk yang konon mirip dengan manusia, janganlah dijadikan sebagai nenek moyangnya manusia. Ya sudahlah, makhluk itu ya makhluk mirip manusia, ya makhluk tersendiri. Tapi kita manusia, ya bapak kita adalah Adam alaihissalam sebagai makhluk cerdas, dan seterusnya sampai sekarang. Wa allafa bihi baina khalqihi ma ikhtilafi himamihim wa ma'aribihim wa tabayuni agradihim wa maqasidihim. Dan dengan akal sehat Allah Subhanahu wa taala satukan ya manusia yang berlatar belakang yang berbeda, bahasa yang berbeda, ya tujuan yang berbeda, maksud yang berbeda, bisa ketemu dengan apa? Dengan akal. Ya, digunakan akal sehatnya, bisa saling berinteraksi seperti yang sekarang terjadi. Dunia yang mengglobal dengan berbagai macam latar belakang manusia, mereka bisa berkomunikasi. Itulah hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia dengan akal sehat yang Allah anugerahkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagian ulama mengatakan khairul mawahibil aqlu wa syarrul masaibil jahlu. Sebaik-baik anugerah adalah akal sehat, dan musibah terburuk adalah kedunguan. Ketika seorang memiliki akal dan dia bisa pakai akalnya itu dengan baik, maka itu anugerah. Ya, dan musibah yang terburuk itu adalah kebodohan dan kedunguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 70. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad karramna bani Adam." Dan sungguh kami muliakan anak Adam. "Wa hamalnahum fil barri wal bahr." Dan kami bawa mereka di daratan maupun di lautan. Mereka bisa taklukkan daratan, mereka juga bisa taklukkan lautan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami rizkikan kepada mereka dari hal-hal yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami berikan keutamaan kepada mereka anak Adam atas seluruh makhluk dengan keutamaan yang besar.
Jadi Allah Subhanahu wa taala istimewakan anak Adam. Allah istimewakan manusia. Ya. Wa bil aqli yamtazul insanu an sairil hayawan. Dengan akal yang sehat manusia unggul dari seluruh makhluk hidup. Ya, dari seluruh makhluk hidup. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah menguji malaikatnya ya untuk dihadapkan dengan Adam alaihi salam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Adam unggul karena akalnya. Apalagi dengan makhluk yang namanya binatang. Manusia unggul, makhluk manapun. Itulah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh sebab itu, maka hendaknya anugerah itu disyukuri. Setiap kita ada akal, dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala, syukurilah. Jangan dibuat beku. Ya. Jangan ditelantarkan. Itu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tamma fil insani summiya aqilan. Apabila sempurna anugerah Allah Subhanahu wa taala tersebut pada diri seorang, maka disebut dia sebagai akil, orang yang berakal. Baik. Wa kharaja bihi ila haddil kamal. Dan dengan akal itu dia akan keluar dari batas kesempurnaan, kamakil, seperti yang dikatakan idza tamma aqlul mar'i tammat umuruhu. Apabila sempurna akal seorang, cara berpikir sehat seorang, maka sempurna urusannya. Wa tammat ayadihi wa tamma bana'uhu. Maka sempurna pula urusan-urusan lainnya. Ya. Waqad akhta ta'ifatun minan nasi hina ma ja'alul aqla masdaran min masadiril aqidah. Setelah kita mengetahui anugerah besar bernama akal tadi, akan tapi ada sebagian orang yang menjadikan akal itu menjadi sumber utama akidah. Artinya kalau nggak bisa dinalar, nggak masuk akal, ditolak. Maka ini keliru. Sekelompok manusia keliru ketika menjadikan akal itu sebagai sumber dari masalah keyakinan. Baik. Wa qaddamuhu 'ala an-nususi syar'iyyah, dan mereka memprioritaskan akal dibandingkan nas-nas syar'iyyah. Dibandingkan firman Allah, dibandingkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini disebut dengan aqlaniyun. Bahasa kita orang-orang yang mendewakan akalnya atau menuhankan akalnya. Jadi akal menjadi yang pertama. Artinya kalau nggak masuk akal, maka ditolak. Jadi ada yang bilang bahwa agama ini pasti bisa dirasionalisasikan, semuanya bisa. Nah, ini Mu'tazilah. Ini orang-orang Mu'tazilah, seperti ini ucapan Felix. Ya, dia mengatakan bisa dirasionalisasikan. Gimana bisa? Ya, tampak di sini mulai penyimpangan kan. Ada orang-orang yang mulai menyimpang. Ketika mereka mendahulukan akal, ya akal sebuah anugerah yang bukan anugerah biasa, bahkan anugerah yang besar. Akan tapi ketika menjadikan akal itu menjadi sumber atau menjadi tumpuan utama dalam perkara akidah dan keyakinan, disitulah penyimpangan mulai. Banyak hal yang di luar nalar. Bahkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya agama itu hanya melulu akal, pastilah bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap
dibandingkan bagian atasnya. Di antara rukhsah dalam berwudu adalah al-mashu 'alal khuffain, mengusap bagian atas sepatu. Ya. Dan ini aturannya dibahas dalam bab fikih. Taib. Beliau mengkritik ini orang-orang yang mendahulukan akal dibandingkan nas dengan ucapan beliau. Seandainya agama ini hanya melulu dengan akal, hanya bisa diterima dengan akal, yang nggak masuk akal nggak diterima, maka bagian atas sepatu, bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Kenapa? Bagian bawah sering injak permukaan tanah yang bermacam kotor, ya, lebih layak diusap daripada bagian atasnya. Tapi ternyata yang diajarkan Nabi SAW adalah mengusap bagian atas sepatu. Nah, taib hatta asbah al-Quran wa sunnatu indahum tabi'aini lil aqli al-bashari. Ya, sampai Al-Quran dan As-Sunnah menurut mereka itu harus mengikuti akal manusia. Nah, ini mulai nih penyimpangan nih. Ya kan? Mulai menyimpang di situ. Wa akhta'a ta'ifatun ukhra hina ma ankarul aqla bil kulliyah. Tapi ada juga sekelompok manusia yang menyimpang juga, yang sesat juga ketika mereka mengingkari akal sama sekali. Mereka nggak pakai akal sama sekali. Jadi seakan akalnya itu dibunuh. Gitu. Taib. Sehingga apa? Sehingga orang seperti ini mudah dikibulin. Pengikut-pengikutnya mudah dibohongi. Ya. Taib. Karena akal nggak dipakai sama sekali. Nggak dipakai. Taib. Sehingga muncullah kepercayaan kepada Al-Faqih Al-Muqaddam yang kuburannya ditawafi, ditarim. Yang katanya mi'raj 70 kali. Rasulullah kalah. Yang disebutkan juga dalam mimpi-mimpi mereka bahwa Rasulullah SAW itu belajar nahwu kepada Al-Faqih Al-Muqaddam. Ini lahirnya kapan? Rasulullah kapan? Ya pengikut oknum Ba'alwi ini. Dan juga Ba'alwi. Khurafat yang mereka keluar, yang mereka sampaikan. Mimpi-mimpi. Ketinggalan pesawatnya udah take off, mundur lagi. Subhanallah. Itu percaya pengikutnya. Mana akal? Mana akal sehat? Kan bisa dicek di bandara mana kejadiannya. Ya kan? Subhanallah, sampai sebegitunya dipercaya. Jadi betul-betul akal sehat dibunuh. Pokoknya ikut aja, nggak dipakai sama sekali. Nasallallahu. Jadi ada yang mendewakan dan menuhankan akalnya. Jadi akal itu nomor satu. Al-Quran dan Al-Islam mengikuti akal. Yang nggak cocok dengan akal itu ditolak. Seperti Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali, tokoh Ikhwanul Muslimin. Ya, ketika menolak hadis tentang lalat, kata Nabi SAW, "Idza waqa'ad dzubau fi ina'i ahadikum falyaghmisah." Apabila lalat jatuh ke bejana kalian yang berisi air, maka tenggelamkan. Ya, tsumma liyanzi'ah, kemudian ambil, buang. Fa inna fi ahadi janahihi da wal akhar syifa, karena di salah satu sayapnya itu ada penyakit, sementara sayap yang lainnya itu ada penawarnya, sehingga jadi tawar. Terus dia bilang apa? Saya lebih percaya dokter kafir daripada hadis. Nggak masuk akal. Subhanallah. Itu ada Sahih Bukhari, walaupun di Sahih Bukhari. Ini orang-orang sekarang nih, bukan Al-Ghazali penulis Ihya Ulumuddin, bukan. Ini Muhammad Al-Ghazali, tokoh Ikhwanul Muslimin, yang anaknya itu pianis, ahli piano, dan dia duduk mendengarkan permainan piano anaknya, Muhammad Al-Ghazali. Orang Mesir, tokoh Ikhwanul Muslimin. Poin yang ingin saya angkat adalah itu sikap dia terhadap hadis Nabi SAW. Ketika nggak masuk akalnya, ditolak.
Jadi ada yang menyimpang ya, dua kelompok tadi. Yang ekstrim ya mendewakan akalnya, yang kedua yang ekstrim meninggalkan dan bunuh akalnya. Wal haq annal aqla muayyidun lin nususi syar'iyyah. Yang benar bahwa akal itu mendukung nas-nas syar'iyyah, itu yang benar. Fal aqlus sharih yuayyidun nass sahih. Ya, akal yang sehat itu pasti akan mendukung nas yang sahih. Wala yu'ariduhu, dan tidak akan bertentangan dengannya. Ya, tidak akan bertentangan dengannya. Oleh sebab itu ini kitab bagus nih. Raudatul Uqala. Kita akan baca, ini sebenarnya kajian santai. Dan memang programnya program santai ya. Gitu kan, baca kitab ini. Kalau dalam sepekan tuh ada kitab-kitab banyak tuh yang butuh perhatian serius gitu kan. Ya, macam-macam yang sudah diprogramkan di masjid ini. Nah, untuk hari Ahadnya kita baca kitab ini, kitab santai. Makanya ini hiburan bagi para penuntut ilmu untuk membaca karya-karya para salaf. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu tadi pendahuluan ya. Nah, sekarang kita akan baca biografi penulisnya. Taib, terjemah atau biografi ringkas Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Baik. Sering kita dengar kata Ibnu Hibban, wasahhahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Sering dalam takhrij hadis disebutkan nama itu. Oke. Siapa dia? Huwal imamul alimul fadilul mutqin al-muhaqqiqul hafidhul allamah Muhammad bin Hibban ibni Ahmad bin Hibban Abu Hatim At-Tamimi Al-Busti As-Sijistani. Beliau adalah imam, alim yang utama, yang mutqin, peneliti hebat, hafidh, allamah, luas ilmunya. Kalau alim itu satu bidang saja, kalau allamah di berbagai macam bidang. Ya. Itu bedanya antara alim dengan allamah, luas ilmunya. Namanya Muhammad. Tapi dikenalnya Ibnu Hibban, namanya Muhammad. Ya, memang kadang ada orang yang dikenal dengan namanya, ada orang yang dikenal dengan bapaknya, ada yang dikenal dengan kakeknya, ya, ada yang dikenal dengan julukan dari bapaknya, gitu. Contohnya siapa? Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah. Yang terkenal Ibn Taimiyah, namanya sendiri Ahmad. Kemudian Ibnul Qayyim. Al-Qayyim itu pendiri madrasah sebenarnya. Madrasah di sebuah desa bernama Jauziyah. Jadi anak pendiri madrasah. Tapi ya sudah, itu menjadi terkenal dan viral dengan itu. Macam-macam orang terkenal. Ya. Nah, Ibnu Hibban ini termasuk di antara yang terkenal bukan dengan namanya sendiri, namanya Muhammad. Kalau Al-Bukhari itu nama daerahnya, namanya Muhammad juga, Muhammad bin Ismail. Macam-macam orang. Ibnu Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban Abu Hatim At-Tamimi Al-Busti As-Sijistani. Wa nisbatuhu At-Tamimi nisbatun ila Tamim. Jadi penisbatan Tamimi kepada Tamim, jaddul qabilatil Arabiyah al-masyhurah. Itu yang berujung kepada sebuah suku Arab yang masyhur. Alladzi yartafi'u nasabuh ila Adnan. Di mana nasabnya itu akan terus naik kepada Adnan. Bahwa Arabiyun. Ya, Arabiyul Arumah. Illa annahu Afghaniyul muwallad. Beliau itu betul-betul orang Arab, tapi lahirnya di Afghanistan, sekitar Afghanistan.
Taib. Faqad wulida fi Madinat qadimatin kanat tu'addu min a'mali Sijistan. Beliau terlahir di sebuah kota tua, ya, yang masih wilayah Sijistan. Wa mawqi'uhal yawm Demen, Afghanistan. Adapun hari ini itu masuk di wilayah Afghanistan. Bust itu di wilayah Afghanistan. Tapi kalau asal usulnya itu Arab. Beliau Arab yang pergi dari tanah Arab terus merantau begitu. Nah sekarang Afghanistan. Yuqallaha Bust. Jadi kota tua itu bernama Bust min ajalli mudunil biladil jabaliyah. Ini termasuk kota istimewa, ya, di kota-kota perbukitan, karena memang Afghanistan itu yang ke utara itu perbukitan. Ini nyambung ke Himalaya gitu. Daerah-daerah bukit-bukit gitu kan. Afghanistan utara, India utara, Pakistan utara. Kan Pakistan atasnya lagi Afghanistan, itu daerah perbukitan. Nah, lahirnya di situ. Wa kanat Bust qad dakhalat fi hauzatil muslimina sanat 43 lil hijrah. Jadi kota Bust itu masuk dalam wilayah kaum muslimin pada tahun 43 Hijriah. Jadi sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi para sahabat, ya, itu memperluas dakwah, ya, menjangkau sampai wilayah Afghanistan. Masya Allah, ya, benar-benar luas kuasaan kaum muslimin saat itu. Taib. Sampai-sampai di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu 2/3 dunia dalam kekuasaan kaum muslimin. Masya Allah. Sampai beliau mengatakan, wahai awan, kemanapun kau pergi, hasilnya balik kepada kami. Masya Allah, saking luasnya. Awan pergi kemana, turun hujan, nanti hasil panen dan sebagainya, balik lagi ke pemerintah. Masya Allah, saking luasnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Idiftataha Abdurrahman bin Samurah, di mana negeri tersebut dibuka oleh Abdurrahman bin Samurah. Tsumma taqaddama minha hatta balagha Kabul. Kemudian terus maju sampai masuk ke wilayah Kabul sekarang ini. Kabul, ya, Kabul Afghanistan. Terus nasinya nasi Kabuli. Dari Kabul. Kabul. Fafataha. Baik. Dibuka di situ dan ditaklukkan. Baik, kembali. Waqad wulidal Hafidz Ibnu Hibban fi ushri 80 wa 200 lil hijrah. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hibban itu lahir di tahun 80-an, ya, Hijriah. Walam yadhkur ahadun sanata wiladatihi tahdidan. Akan tapi tidak ada seorang pun dari sejarawan atau ulama yang berbicara tentang biografi beliau yang menyebutkan kapan lahirnya. Enggak ada. Lakinnahum ittafaqu ala annahu tuwfiya sanat 54 wa 300 lil hijrah. Akan tapi mereka sepakat bahwa beliau ini wafat tahun 354 Hijriah. Ya. Fi usyur 80. Yaitu di sekitar 80 tahunan. Ya. Siratuhul ilmiyah. Kemudian sejarah belajarnya. Nah, selalu begitu, ulama selalu disebutkan sejarahnya. Belajar dari mana? Ya, dari mana saja. Rihlah kemana saja. Belajar. Sebutkan. Laisa ladaina fil masadir al-mutayassirah lana nassun yakshifu an awwali amrih wa kaifiyati tawajjuhi ila talabil ilm. Di sini penulis yang membawakan biografi mengatakan kami nggak punya sumber
yang mudah secara tekstual yang betul-betul menceritakan tentang awal mula Al-Imam Ibnu Hibban itu belajar. Bagaimana beliau belajar awal mulanya. Ya, wa hal kana dzalika bi'tina'i walidih? Apakah dimulai dari orang tuanya? Ya, jadi belajar dari orang tuanya, aw hadi aqaribih, atau dari kerabatnya, aw hadi ashabi usratih, atau dari sahabat keluarganya, amla, atau tidak. Enggak terkuak. Jadi awal mula belajarnya enggak ada keterangan yang jelas secara tekstual. Beda anna qala Imam Adz-Dzahabi, hanya saja di sana ada ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, talabal ilma ala ra'si 300. Beliau mulai belajar di awal tahun 300. Di awal tahun 300 Hijriah. Ya kan? Mulai belajar di situ. Jadi usianya usia sekitar 20-an. 20-an baru belajar. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau Imam Dzahabi bilang begitu, apakah ini disebut terlambat atau tidak? Nggak ada kata terlambat dalam belajar. Itu poin untuk menyemangati kita jamaah. Al-Hakam bin Nafi' Abul Yaman, salah seorang guru Imam Bukhari, beliau ambil riwayat dari Al-Hakam bin Nafi' Abul Yaman. Haddatsana Abul Yaman ya. Coba cek biografinya. Beliau baru belajar itu usia 50 sekian tahun, baru belajar. Di atas kertas ini kalian menang. Iya dong. Baru usia 50 sekian tahun belajar loh. Tapi Bukhari menjadikan sebagai salah satu guru. Maksudnya apa? Semangat dong belajar gitu. Saya begini aja lah, jangan. Apapun latar belakangnya. Yang tukang, ada juga perawi, ya kan? Yang gelarnya itu Al-Banna, tukang dia, ahli bangunan. Belajar juga. Walaupun ada pekerjaan buat hidup, tapi ini untuk akhirat, belajar supaya tahu bagaimana cara beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun latar belakangnya belajar. Kan begitu. Adapun aktivitas kehidupan dunia memang itu sebuah keharusan. Seorang bisa apapun profesinya, dia bisa menjalani kehidupan dengan mendapatkan penghasilan dengan itu. Kemudian untuk luangnya, untuk kemudahannya dia bisa menuntut ilmu. Ya. Az-Zayyat, tukang minyak. Ada yang begitu. Macam-macam latar belakang. Enggak masalah. Ya. Dari sisi umur pun enggak masalah. Semangat belajar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu baru masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. 3 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi menjadi salah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dari sisi itu kemuliaannya, bukan berarti dengan itu beliau lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, bukan, radhiyallahu anhum. Akan tapi dari sisi beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Itu luar biasa. Ya, jasanya luar biasa besar. Padahal belajarnya udah dewasa. Tadinya Kristen, masuk Islam tahun ke-7, belajar dengan Nabi SAW, praktis cuma 3 tahun. Tapi cara belajarnya luar biasa. Gitu cuma. Siapa lagi? Ibnu Hazm Al-Andalusi, baru usia 40 belajar. Baik, jadi nggak masalah. Mulai dari berapapun, yang penting belajarnya serius, berhasil. Insya Allah. Jadi kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau baru belajar itu di usia di awal tahun 300-an. Baik. Yushiru ila annahu talaba binafsihi. Ini mengisyaratkan bahwa beliau belajar
sendiri. Wa anna umrahu anadzak yunayifu 'alal 20 aman, dan saat itu usia beliau Ibnu Hibban itu sekitar 20 tahun. Ya. Fala in ta'akhkhara qalilan fit talab, walaupun agak terlambat. Disebut ini agak terlambat. Usia 20 belajar itu disebut agak terlambat karena memang lebih awal itu lebih baik. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah hafal Al-Qur'an itu usia 7 tahun, ya kan? Lebih awal lebih baik. 20 itu disebut walaupun agak terlambat, kata Syekh. Illa annahu qad syammara an saqil jadd ma'ataq. Tapi belajarnya maksimal. Belajarnya maksimal, serius, sungguh-sungguh. Enggak hanya sekedarnya gitu. Serius. Jadi tahapan-tahapan yang harus dipelajari itu betul-betul diikuti. Sampai akhirnya sukses dan berhasil. Nah. Uddatuhu fi dzalika himmatun 'aliyah. Qarrabat ilaihil masafatil ba'idah. Jadi bekal beliau apa? Bekal beliau adalah semangat yang tinggi dalam belajar. Ini yang menginspirasi kita. Poinnya adalah semangat yang tinggi. Bukan kayak kerupuk disiram air, melempem. Semangat terus. Dihajar apapun kanan kiri, semangat terus belajar. Ya. Semangat. Taib. Dengan semangat itu mendekatkan jarak yang jauh. Jadi jarak yang jauh nggak masalah. Di mana tempatnya? Ada alim di sana, datangi. Dekat, nggak jauh. Kenapa? Semangatnya tinggi, semangatnya kuat. Ya, udah begitu tahan lama. Ya, tahan lama. Taib. Nggak mudah rapuh, nggak mudah patah. Ya, rapuh. Kan ada orang kadang awalnya semangatnya begitu sepekan kempes, ini terus semangatnya tinggi dan terus tinggi, berhasil akhirnya. Wa adnat ilaihi biladat naiyah, dan negeri-negeri yang jauh pun menjadi dekat dengan semangat yang tinggi tadi. Kenapa? Karena akan selalu menjadi prioritas. Kalau seorang sudah punya prioritas dalam hidupnya, apapun dia akan utamakan prioritasnya. Yang lainnya minggir. Ini bisa dikalahkan, ini bisa dikalahkan, ini bisa disingkirkan, ini bisa disingkirkan. Jalan terus. Kenapa? Dia punya prioritas. Ya kalau prioritasnya udah dikorbankan, ya udahlah habis ya. Peot aja di tengah jalan dia. Ya kan? Lemes sudah. Nggak punya prioritas. Semuanya sampingan. Nggak bisa begitu, harus punya prioritas yang besar, apalagi dalam menuntut ilmu, harus itu. Baik. Jadi ternyata ini kunci keberhasilannya dalam belajar. Himmatun 'aliyah, ya, bukannya himam bahkan. Farahala ila syuyukhi waqtihi fi biladihim. Kemudian beliau rihlah di para syekh yang ada di negerinya. Misalnya di kota Bust ada beberapa syekh, datangi satu persatu. Atau di kota Depok misalnya, atau di Jakarta datangi satu persatu. Dan belajarnya serius sampai berhasil, sampai selesai. Terserah mau bab apa yang mau diambil. Syekh, Ustadz mau belajar ini. Serius kamu? Ya serius. Bisa. Biasanya kalau ada orang yang semangat kayak gini pasti akan terima. Syekh. Kenapa? Bagaimanapun dia menjadi hasil dari ilmu yang bermanfaat. Kalau ada murid yang serius tadi, pasti akan senang menerima. Masya Allah. Wa qasada ajillata ulama'i zamanih fi mudunihim wa qurahum liyudrikal asanidal aliyah, dan beliau mendatangi ulama-ulama hebat di zamannya, di tempat-tempat tinggal mereka, mau di kota, mau di desa, didatangi oleh Ibnu Hibban untuk mendapatkan sanad yang ali. Masya Allah. Itu berapa ongkosnya tuh? Udah nggak mikir ongkos lagi tuh. Kalau yang masih mikir ongkos, wah udah. Ini berapa ongkosnya nih ke sana kemari.
Subhanallah, udah nggak mikir ongkos, penting sampai tempat itu. Gimana caranya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya tinggi. Gitu. Bahkan sebagian ada yang berjalan kaki, ada yang berkendara. Kalau kita lihat semangatnya para salaf dulu luar biasa dalam menuntut ilmu. Kejar terus, gitu ya. Itu kunci suksesnya, semangatnya, semangat tinggi. Fatatallaba dzalika ayyarhala ila aktsara min 40 baladan min buldanil alamil islami. Subhanallah. Ya. Beliau menuntut ilmu sampai rihlah di 40 negara, 40 negeri. Ya, di negeri dunia Islam di saat itu. Di negeri-negeri dunia Islam di saat itu, 40 negara. Bukan negara-negara seperti sekarang dengan border-bordernya. Di masa itu, di sekitar tahun 300 Hijriah. Ya. Masya Allah, luar biasa. Fi raq'atin wasi'atin mutaramiyatil atraf. Walaupun tempatnya jauh, datangi. Di ujung dunia manapun, didatangi sama beliau. Karena semangatnya yang tinggi. Jadi bukan hanya sekedar hobi untuk jalan-jalan, tapi jalan-jalannya menuntut ilmu. Gitu. Kalau hanya sekedar jalan-jalan lihat keindahan alam dunia dan sebagainya, ini menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmu dia bisa jelajah ya dunia. Jadi itu ngikuti. Karena prioritas utamanya menuntut ilmu tadi. Datang ke sini lihat ini, datang ke sini. Otomatis banyak pengalaman. Karena tujuan utamanya adalah menuntut ilmu, dapat ilmunya, pengalaman lainnya dia dapatkan juga. Ibnu Hibban, luar biasa. Rahimahullah. Wa syamilat rihlatuhu kullam min Sijistan wa Harah wa Maru wa Syams wa Sugut wa Syash Tasken Bukhara Nasa Naisabur Argayan Jurjan Tuhran Karj Askar Mukarram Dimask Beirut Mesir dan seterusnya. Jadi rihlahnya itu mulai dari Sijistan. Dibayangin aja kalau ada peta Afghanistan, terus ke barat, ya, ke barat sampai ke Marwazi, Sams, Shash, yang sekarang disebut dengan Tashkent. Tashkent mana? Rusia ya, masuk Rusia. Kemudian Bukhara itu juga masuk Rusia. Kemudian di Naisabur itu ke Iran sekarang. Jurjan, Tuhran, Teheran, ya, bukan ini ngambilnya bukan dari orang Syiah ya, ya itu kan sekarang ini aja dikuasai orang-orang Syiah. Ini dulu tahun 300, bukan yang sekarang, ingat ya, dulu tahun 300 Hijriah, bukan sekarang 1400-an, ya, ini tahun 300. Sampai kemudian ke Damaskus, kemudian ke Beirut itu Syria, Damaskus Beirut itu Syam. Tapi sekarang ada border 4 negara di situ. Ada Palestina, ada Yordania, ada Syria dan Lebanon, ya. Dulunya Syam. Terus sampai ke Mesir. Enggak cukup di situ, Wagheraha dan negeri-negeri yang lainnya. Dari Afghanistan, insyaallah. Nggak kebayang tuh bagaimana perjalanannya. Datang ke satu syekh berikutnya, ambil ilmu ini. Masya Allah. Ya saya pingin nih, ya anak muda nih, rihlah. Ya, rihlah. Pergi sana kalian, ke luar negeri sana, belajar. Jangan ngutak-ngutak di sini aja. Kalau di sini belajar oke, dari yang syekh yang ada, asatid yang ada, setelah itu pergi ke luar negeri. Nah, untuk belajar serius belajarnya. Wa yakfina huna an nadhkura qawlahu an kitabis sahih. Dan kita cukupkan di sini dengan menyebutkan ucapan beliau rahimahullah dalam kitabnya As-Sahih, la'allana qad katabna an aktsara min alfai syaikhin min Syash ila al-Iskandariyah. Ya, sepertinya kami cukup menulis, ya,
Kata Ibnu Hibban sendiri dalam kitabnya As-Sahih, sepertinya kami cukupkan untuk menulis dari lebih 2000 syekh. Gurunya nggak satu, Ustadz Fulan, kurang. Ini salaf dulu, lu punya guru ribuan, 2000 syekh, 2000 guru. Jemaah, 2000 guru. Mulai dari Syash, Tasken, ya Tasken sekarang ini, sampai ke Alexandria, Iskandaria itu di Mesir. Dari negeri tersebut sampai ke ujung. Kami menulis dari 2000 syekh dalam perjalanan menuntut ilmu. Pakai modal. Ya iyalah pakai modal. Cuman di sini nggak dirinci modalnya apa gitu. Ya pasti pakai modal jamaah. Ya paling enggak kalau jalan kaki ya makan itu pasti. Kalau ada alat transportasi, tapi nggak disebutkan di sini. Tapi itu sudah cukup menggambarkan bahwa perjalanan itu pakai modal. Gitu loh. Ya mesti disiapin modalnya. Bahkan ada di antara ya yang harus bekerja di jalan ya untuk mendapatkan modal supaya bisa melanjutkan perjalanan. Tapi mentalnya itu loh kuat. Mentalnya itu kuat. Luar biasa kan? Gimana coba? Jauh dari keluarga, kayak gitu kan. Dia harus bawa sendiri. Kalau nggak punya semangat kuat nggak bisa tuh. Rihlah seperti itu. Karena mental harus kuat. Ya. Allahu Akbar. Wa hadzal adadu dhakham min asy-syuyukhi fi tilkar raq'atil wasi'ah min al-ardi la yas'una ma'ahu illa an nuraddida qaulatil Imam Adz-Dzahabi kada faltakunil himam. Jumlah yang besar dari guru-guru yang didatangi oleh Ibnu Hibban dalam perjalanan yang sangat jauh, berjalan menyusuri muka bumi ya, sampai kita nggak bisa tuh mengikuti satu persatu tulisan beliau kecuali kita kembali kepada ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Beliau itu di abad ke-7, salah seorang murid dari Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah. Imam Dzahabi ke-7. Ini abad ke-3. Nah, beliau kasih komentar. Komentarnya apa? Kok bisa orang seperti ini? Itu gimana caranya? Kada faltakunil himam. Seperti ini loh hendaknya semangat itu dimiliki. Nah, kayak gini semangatnya. Beliau nggak gambarin panjang, nggak cukup. Terlalu banyak untuk ditulis gitu dari sejarah yang dilakukan oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Tapi sudah cukup dengan kalimat yang singkat. Kok bisa begitu? Ya ba'dallah tentunya. Kada faltakunil himam. Seperti inilah semestinya semangat itu menyala. Kalau orang sekarang bilang menyala abangku. Lah iyalah. Ya harus menyala semangatnya loh. Jangan lemes. Masa nggak ada apinya, ya kan? Harus ada apinya, panas, menyala, nggak gerah gitu. Kalau nggak belajar tuh gerah. Ngapain ini di rumah, duduk aja di sini. Ngapain ini rebahan, nggak begitu, gerah. Belajar. Luar biasa ya. Nah, itu kalau disebut rijal itu laki-laki. Nah, itu loh laki-laki kayak gitu. Insyaallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu perjalanan ilmiah beliau. Tahsiluhul ilmi. Kemudian kita masuk tentang cara beliau belajar. Kok tadi perjalanannya menuntut ilmu, sekarang tahsiluhul ilmi. Inna mimma yuthirul i'jaba bibni Hibbana matamayyaza bihi tiwala rihlatihi wa talabahu min himmatin la ya'tariha futur. Di antara yang terus membuat takjub dari Ibnu Hibban rahimahullah, keistimewaannya ya,
sepanjang perjalanannya menuntut ilmu selalu diiringi semangat yang selalu menyala, tidak pernah padam. Kan nggak kebayang tuh berapa lama dengan negeri yang terus dijelajah, dengan guru-guru yang didatangi sampai 2000. Kalau nggak menyala terus itu, kompornya nggak nyala terus, nggak bisa. Itu nyala terus itu. Iya. Coba bayangin jamaah, kalau seorang pergi satu tempat gitu, yang baru, tempat yang baru bagi dia, kepikiran rumah, waduh. Kalau bahasa Surabaya itu mbok-mboken, keingetan sama mbok di rumah, gitu. Jadi selalu kebayang rumah. Mereka nggak begitu jemaah, jalan nggak begitu. Nggak ada istilah begitu. Datang satu tempat, semangat. Apa yang bisa diambil dari apa manfaat yang bisa diambil dari tempat ini? Terus cari sampai kemudian pindah lagi tempat berikutnya. Jemaah, seakan-akan ini dongeng ya. Seakan-akan ini dongeng bukan? Tapi ini fakta loh. Yang disampaikan ini fakta, bukan dongeng jemaah. Ini fakta sejarah. Kenapa kok saya bilang seakan-akan dongeng? Kok bisa orang seperti itu? Kan begitu. Bagaimana caranya ya? Gitu. Berarti ini menunjukkan betapa lemahnya kita. Kan begitu cara berpikirnya jemaah. Orang ini fakta kok, dilakukan oleh anak manusia, dan itu bisa. Allahu Akbar. Baik. Jadi menakjubkan, nggak pernah padam semangatnya, menyala. Wahirsin alaktinasil fawaid, dan semangatnya untuk mengambil faedah-faedah. Laisa lahu nadhir, yang nggak ada bandingannya. Falam yastarih qalamuh, penanya nggak pernah istirahat. Penanya nggak pernah istirahat untuk terus menulis. Subhanallah. Ada tulisan yang selalu dihasilkan. Zaman sekarang ini lebih mudah sebenarnya. Coba dibayangkan tahun 300 Hijriah saat itu. Kalau nyimpennya di mana? Nge-save-nya di mana? Ayo jemaah. Kan tulisan udah banyak tuh. Di save di mana? Tempatnya butuh tempat besar. Sekarang tuh enak sekali, ada handphone, ada notebook, ketik-ketik. Tapi berkah. Kok yang sekarang lebih mudah sebenarnya, tapi kok aneh. Kebanyakan apa? Kebanyakan nina bobo. Dipedaya dengan kemudahan-kemudahan, akhirnya malas. Allahul musta'an. Itulah yang mesti dilawan dengan nyala semangat tadi itu. Dan di antara faedah kita membaca biografi para ulama ini memperbaharui ini semangat kita supaya terus menyala dalam menuntut ilmu. Misalnya nih di masjid kayak gini, gede Masya Allah, ustadz-ustadznya banyak. Kalian merasa misalnya nih, sepi amat nih masjid nih, ya kalian tuntut tuh ustadz-ustadznya, ustadz ngajar ini dong, ya gitu caranya. Semangat kan? Datengin rumahnya, ustadz ayo ustadz ngajarin ini, yuk ustadz ya. Datengin, ayo isi masjid ustadz, ramein dan seterusnya, gitu. Kan ada semuanya, apa yang kurang sekarang? Ini anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus selalu diberdayakan. Semangat. Dari sini dulu. Udah puas di sini, ya cari baru keluar. Gitu. Keluar tempat manapun. Sampai menghasilkan. Jadi apa yang dihasilkan oleh salaf kita dulu, namanya juga salaf, kita salafi. Disebut salaf itu mengikuti jejaknya salaf. Lah mengikuti jejaknya salaf ya tujuannya ke sana gitu loh. Lah ini kok jauh. Enggak ketemu akhirnya kan. Padahal di antara ciri khas mereka itu semangat dalam belajar. Iya kan? Semangat dalam belajar. Gitu, dan tertata pelajarannya. Sampai betul-betul seorang itu mendapatkan hasil dan bisa mandiri. Dia bisa baca kitab sendiri, dia bisa berijtihad, menyimpulkan hukum dengan ilmu yang dia miliki. Kenapa? Dia tertata jadwal belajarnya. Tidak amburadul. Baik. Jadi apa yang disampaikan di sini itu menyemangati ya. Adapun teknisnya nanti silakan belajar pada masing-masing gurunya.
minta bimbingan arahan bagaimana saya sudah sampai di sini, apa yang harus saya lakukan berikutnya supaya saya bisa paling tidak saya bisa baca kitab sendiri, saya bisa mandiri, ya. Saya bisa menyimak bacaan Al-Qur'an dari imam dan saya paham apa yang dia baca, sampai begitu. Itu indah sekali coba. Indah kan? Sholat tarawih bacain panjang di belakang. Enak, selain suaranya enak, mengerti juga apa yang dibaca. Kalian paling tidak sampai di situ. Jadi enjoy, jadi menikmati gitu. Ibadah itu nikmat akhirnya. Dan subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi falam yastarih qalamuh, penanya enggak pernah beristirahat. Ya, an kitabati ma tasma'uhu udunahu minasyuyukh, dari menulis apa yang didengar oleh kedua telinganya dari guru-guru beliau. Hatta jawaza fi dalikal had ahyanan, sampai di titik batas akhir. Ya. Jadi digeber sampai di titik puncak. Setelah itu udah nggak bisa lagi. Kalau misalnya motor tuh biasanya ada limiternya. Artinya kalau digeber terus ini bisa bahaya, makanya dikasih batas. Geber sampai batas. Artinya selama dia masih mampu, terus gitu. Gitu. Tapi ini bagi mereka yang menyala terus semangatnya. Tapi ada juga yang nggak seperti itu. Ya boleh diatur. Masing-masing orang itu bisa mengerti tentang kondisi dirinya. Yang penting istiqomah. Yang penting konsisten. Karena konsistensi itulah yang penting. Rasulullah SAW mengatakan, habbul amali ilallah adwamuh wa inqallah. Amalan yang paling dicintai Allah itu yang paling konsisten, walaupun sedikit. Konsistensi itu penting. Tapi konsistensi dengan semangat yang tinggi, itu. Jadi durable, ya, awet, kuat, gitu. Jadi durability-nya itu tinggi. Walaupun level digas terus, tapi dia kuat terus di atas. Kenceng terus, kuat, karena dasarnya sudah kuat, gitu. Karena ada sebagian orang yang memaksakan diri, dia pengen tinggi, terus patah. Nah ini yang nggak boleh. Fa'inal mumbat la safaran qata' wala dhahran adbaqa. Karena al-mumbat yaitu kendaraan yang dipacu, terus dipacu, ya, la safaran qata', tidak ada jarak yang bisa ditempuh, wala dhahran abqa, dan tidak ada kendaraan yang awet. Coba kalau digeber-geber. Di lintasan balap itu kendaraan memang diset untuk rusak. Sekali aja geber-geber ntar nggak awet. Berbeda dengan kendaraan harian, memang disetting untuk awet. Kendaraan balap itu pasti akan rusak. Ganti lagi mesinnya. Paling beberapa kali main sudah selesai rusak. Geber-geber gitu. Tapi poinnya di sini bisa konsisten, lama, awet, durable. Ya kan? Diri kita pun begitu, punya durability tertentu, ya, punya kemampuan tertentu. Nah, buatlah sekonsisten mungkin. Misalnya belajar, dia punya kekuatan sehari belajarnya sekian, yaitu istiqomah di situ. Tapi ada juga yang lebih, silakan sesuai dengan kemampuannya. Yang penting apa? Konsisten. Yang penting konsisten, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Taib. Karena itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita tentang Ibnu Hibban ini semangatnya tinggi, ya, dan kuat. Konsisten dia dalam belajar, sehingga hasilnya luar biasa, ya. Hasilnya sangat luar biasa. Sampai di titik maksimal. Faqad rawa Abu Hamid An-Naisaburiyu qala kunna ma'a Abi Bakrin Ibn Khuzaimah fi ba'di tariqi min Naisabur wa kana ma'ahu Abu Hatim Al-Busti wa kana yas'aluhu wa yu'dhihi. Ini cerita nih. Abu Hamid An-Naisaburi meriwayatkan, beliau mengatakan kami pernah bersama Abu Bakar bin Khuzaimah, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ya, di sebagian jalan di kota Naisabur. Bersama kami ada Abu Hatim Al-Busti. Ya, wa kana yas'aluhu wa yu'dhi.
Faqala Ibnu Khuzaimah, ya Barid, ya, tanaha anni la tu'dini. Taib. Jadi Ibnu Hibban ini nanya terus sama Ibnu Khuzaimah, karena Ibnu Khuzaimah salah satu guru dari Ibnu Hibban. Nanya terus, nanya lagi. Sekarang semangat sekali. Jadi nanyanya itu nggak ada capeknya. Jadi kayak orang yang cool gitu. Oh, ini orang cool, dingin. Ya, dingin, nanya terus, saya cuek aja. Nanya. Dan itu mengganggu gurunya. Oh, nanya terus sih, capek nih gitu. Ibnu Khuzaimah berkata kepada, ya Barid tanaha anni, udahlah sebentar, istirahat dulu lah. La tu'dini, jangan ganggu aku terus kayak gitu. Karena semangat dia untuk ngambil ilmu dari gurunya Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Au kalimatan nahwa, atau kalimat yang seperti Fakata Abu Hatim maqalatahu. Ucapan Ibnu Khuzaimah ditulis sama Abu Hatim Ibnu Hibban, ditulis. Tanaha anni ditulis juga. Padahal itu kan udahlah, berhenti dulu, istirahat dulu lah. Ditulis juga sama Ibnu Hibban. Faqila lahu, terus ditanya dia, Ibnu Hibban ditanya, "Hah? Taktubu hada, kamu tulis juga yang tadi?" Faqala na'am, ya, saya tulis juga. Jadi seluruh perkataan gurunya ditulis. Jadi seakan apa, rekaman gitu, rekaman yang nggak putus, ya, tanpa edit sama sekali, tulis semuanya. Ya, uktub kulla syai'in yaqulu, aktubu kulla syai'in yaqulu, ya, aku tulis segala sesuatu yang dia ucapin, aku tulis semua. Wa mithlu hadhil himam, wa mithlu hadhil himmah lam yakun liyaqna'aha fannun wahidun min fununil asr. Semangat yang tinggi seperti ini nggak cukup hanya satu disiplin ilmu yang digeluti, nggak cukup. Di masa itu ya, banyak yang diambil oleh Ibnu Hibban. Ya, fattajaha ila tahsilin wasti'abin aktsara ma kana ma'rufan fi zamanih minal ulumi wal ma'arif. Maka beliau berusaha untuk mendapatkan ilmu dan memperluas pengetahuannya, ya, lebih banyak daripada yang dikenal di masa beliau, dari pengetahuan, dari ilmu, dan berbagai macam disiplin ilmu. Ala anna a'dhama ma rasakha fihi wa bara'a wa ghada fi a'lamihi ilmul hadis, di mana yang paling mutkin, yang paling kokoh, ya, dari pengetahuan yang beliau pelajari itu adalah bidang ilmu hadis. Ya, faqad sara al-imam al-hafidh al-mujawwid al-allamah al-thiqat al-thabta al-mutkin al-muhaqqiqa kama wasa bidzalika ghairu wahidin minal kibar. Sampai akhirnya beliau betul-betul menjadi imam, hafidh, ya, mujawwid. Hafidh, disebut hafidh itu bukan hanya hafal Quran 30 juz, dia hafal as-sunnah, punya tulisan-tulisan, disebut hafidh. Ada sekian ratus jilid tulisan, baru dia disebut sebagai hafidh, bukan sekedar hafidh Al-Quran. Masya Allah. Allamah, luas ilmunya, bukan hanya satu dua disiplin ilmu, tapi banyak yang beliau pelajari. Ya, at-thiqah, terpercaya beliau, at-thabtal mutkin, teguh, kokoh, mutkin, muhaqqiq, ya, peneliti. Itu julukan-julukan dan gelar-gelar yang dimiliki oleh Ibnu Hibban, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama besar. Nah, disebutkan dalam Tadhkiratul Huffaz jilid ketiga halaman 290, dan juga Syiar A'lamin Nubala jilid 16 halaman 92. Masya Allah. Sampai sini dulu ya. Kita siap-siap untuk zuhur. Ada pertanyaan? Cukup ya. Insyaallah kita profesinya, modalnya. Sebentar. Ini nanti akan masuk
Nanti akan lewat ini. Nunggu nanti apa? Nunggu nanti ya. Baca sekalian ya. Insyaallah ya. Ada. Beliau itu nanti menjadi qadhi juga dengan setelah belajar jadi qadhi akhirnya. Adapun siapa yang membiayai di awal pertama nggak disebutkan, nggak ketahuan. Bisa saja swadaya, maksudnya dia sendiri, karena sebagian orang juga bekerja cari nafkah, gitu kan, untuk supaya dia melanjutkan pekerjaannya menuntut ilmu, ya kan. Tapi akhirnya dia diangkat menjadi hakim, qadhi. Ya, nanti kita akan lanjutkan. Itu baru perjalanannya menuntut ilmu dan bagaimana cara dia mendapatkan ilmu. Urutannya begitu ya. Jadi kita bicara tentang siapa yang Ibn lahirnya di mana dan seterusnya, terus perjalanan menuntut ilmu, kemudian bagaimana cara menuntut ilmu nanti dan seterusnya. Urutannya begitu. Baik. Ada lagi? Tidak ada ya. Baik, di sini semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.